Ini saya bawa ini ke kelas supaya jadi saya percaya bahwa seeing is believing and touching is more believing. Ya, kalau experiencing dengan praktikum itu lebih bagus lagi. Oke ya, terima kasih untuk yang sudah subscribe ya Pak ya. Nah, tadi sempat bicara nih masalah nilai 300 juta, 200 juta, 100 juta. Atau tadi juga 10.000 sudah sempat juga ya. 10.000 tahun 75 ya. Nah, ada yang gratis loh. Ada ya. Nah, itu tuh sesuatu yang sangat menggelitik ya sebenarnya, dan mungkin bisa sharing Pak ya di industri yang nilai-nilainya seperti itu, dan kemudian kasus apa saja nih Pak yang menarik di industri dan kemudian diselesaikan oleh seorang ahli material. Mungkin bisa di-sharing di sini Pak. Ya baik, jadi memang saya contohkan di kelas ngomong 300 juta itu sebetulnya ya penarik mahasiswa. Iya, supaya bangun ya. Supaya bangun, supaya melek gitu loh. Bahwa itu sebetulnya yang kamu pelajari di kelas, tapi kalau di luar sono bisa bernilai sekian. Itu ide dasarnya. Baik, sebetulnya kalau saya lihat di pengalaman pribadi saya ngajar memang banyak di mata kuliah yang berkaitan dengan proses produksi. Tapi real life pekerjaan saya di industri itu sebenarnya ya ada itu, tapi nggak banyak. Justru yang banyak berkaitan dengan masalah aset integrity. Saya membangun tim bersama Pak Hermawan dan tim dari Rexol itu banyak berkaitan dengan aset integrity. Idenya apa sih aset integrity itu adalah kita tahu bahwa fluida kerja itu harus berada di salurannya. Nah, bagaimana secara kontinu bisa meng-keep seluruh fluida itu ada di salurannya dengan benar, tanpa ada risiko. Itu. Jadi dengan membuat analisa risiko, kan sekarang analisa risiko sudah banyak diterapkan. Baik untuk inspection, baik untuk pinjam uang pun. Pinjam uang itu bank punya analisa risiko, pakai risk based analysis juga. Iya sama. Terus kita mau beli satu capital apalah, misalkan kita mau beli lahan minyak, itu analisa risikonya ada di situ. Jadi singkat kata itu kerjaan saya banyak di situ, termasuk juga masalah penanganan failure analysis. Ya. Itu kan ide failure analysis ini kalau saya bayangkan seperti dokter spesialis yang diundang. Oke, dokter spesialis yang diundang. Kalau jadi yang nggak bisa masuk ke dokteran, masuk teknik material ya. Jadi dokter spesialis nanti diundang kayak Pak Slametto. Loh, di Jakarta itu saya punya saudara. Dia punya dokter pribadi, tapi dokter itu enggak, prakteknya tidak di satu tempat, tapi keliling aja. Itu dokter keliling sama. Kita di teknik material, dosen-dosen teknik material kan sama. Misalkan Pertamina meledak, jus. Siapa yang diminta? Pak Arief bisa, Pak Bambang bisa, Pak Usaini bisa saya, bisa siapapun. Kita datang sana, lihat situasi, tanya jawab, oh masalahnya begini, sampel yang dikirim gini, selesaikan, kasih. Di sana tuh berarti kayak kenapa terjadi gitu Pak ya, misalnya meledak, rusak karena segala macam dan dianalisis gitu ya Pak ya. Jadi idenya kalau untuk itu, failure analysis itu adalah kita ingin mengetahui root cause-nya apa. Akar penyebab meledak itu apa misalkan. Kemudian itu bisa dari materialnya, bisa operasinya, bisa fabrikasinya, macam-macam. Itu nanti harus kita pinpoint, harus sharp, itu harus jelas. Karena kita rekomendasi harus dieksekusi oleh mereka. Dan eksekusi itu mereka harus, ya kita tanggung jawabnya kita. Gitu. Kalau salah, gimana? Ini udah nganalisa salah, kacau. Ya, itu. Jadi kalau bagi saya kualitas lebih saya utamakan dari sisi waktu. Kadang-kadang saya janji nih 1 bulan, begitu udah hampir selesai, kok belum ketemu yang benernya ya. Saya minta tambahan waktu, itu lebih baik buat saya. Untuk mendapatkan analisis yang terbaik. Iya Bu, itu harus. Karena itu. Nah dari situ maka ya akhirnya istilahnya harga diri yang kita set up itu naik kan. Akhirnya yang ujung-ujungnya apa? Repeat order. Awalnya jadi pride gitu, bertanggung jawab. Iya, tadinya pride, tanggung jawab, saya nggak bisa dikutak-kutik karena sering kalau saya pernah memilih suatu material untuk suatu industri besar, nilainya jutaan dolar.
Aku ngalahkan ini ngetes 3 pipa. 3 pipa itu harus diuji semua oleh kita. Saya Pak Arif, saya Pak Hermawan sama waktu itu ya Pak Hermawan. Itu ini pipa ini harus diuji. Ternyata satu gagal. Gagal. Padahal saya dihadapkan pada BP Migas kan. Kenapa ini gagal? Saya ceritakan. Ini kriterianya kasus yang terjadi seperti semua ini saya uji apple to apple. Yang ini hasilnya begini. Terus secara profesional Anda sebagai ahli profesional, kalau ada crack, ada kayak defect kayak gini, boleh nggak? Itu apa nih Pak? Crack, setuju. Oke. Crack boleh, tapi harus maksimum sekian. Saya tunjukkan, saya ukur ini jauh melampaui yang dibolehkan. Jadi gagal, stop, sudah selesai. Tapi bukan sampai situ. Waktu itu institusi resmi mestinya fair deal, mestinya dia netral. Ngusul. Ya kalau gitu diuji lagi aja Pak. Aku bilang, kalau diuji lagi, aku seneng Pak, aku dapat duit lagi. Tapi silakan ini yang orang-orang bule ini dari perusahaan ini. Salah. Orang bule mengatakan, waktu mau diuji saya sudah umumkan, give me the best product of your product. Karena mau diuji. Sekarang sudah anggap itu best product, diuji dan ada yang gagal. Kalau ini saya uji lagi, ini misalkan ABC, C gagal. Nanti diuji, nanti B gagal. Nanti diuji lagi, A gagal. Terus kapan minyak saya bisa ngocor? Karena SBY waktu itu tanggal sekian harus ngocor minyaknya. Itu sering itu, saya beberapa kali lah. Ada kasus lagi, saya pernah jadi apa namanya saksi ahli. Aduh, saksi ahli. Kalau kemarin Pak Arif ada KPK, saya pernah jadi saksi ahli 2 kasus. Kasus 1 ada company besar, masalah cathodic protection, kontraktornya ya intinya ada dispute di situ. Aku suruh menjelaskan apa yang harus saya jelaskan. Oke, saya jelaskan. Dan yang kedua ini kasus yang saya agak miris. Karena kasus ini kecelakaan. Kecelakaannya menyebabkan casualty 36 orang. Casualty 36. Karena itu perusahaan, ya saya nggak boleh nyebutin ya. Tapi X, tapi itu bergerak di bidang kosmetik menggunakan gas. Ceritanya itu di pabrik baru, gasnya instalasi baru. Pas instalasinya ya, ini perusahaan ini milik perusahaan Jepang, yang install juga Jepang pula. Ya, itu singkat kata itu bocor. Bocor ke ruangan, ada ignition, meledak, 36 meninggal. Belum ada yang cacat-cacat. Saya diminta jadi saksi ahli. Wah, itu tanggung jawabnya Pak ya. Berat itu ya, tapi ya saya harus bekerja secara profesional ya. Singkat kata saya jelaskan bahwa ini yang salah masalah material piping sistemnya sama setup piping. Bisa ketemu, bisa tahu. Ya tahu, ya akhirnya ke situ. Ahli material tuh gitu ya Pak ya, maksudnya kayak detektif dan forensik. Bener-bener forensik, detektif, dokter spesialis kayak semua. Gitu lah. Ketemu ya Pak ya. Ketemu dan yang saya sesek adalah yang install tuh orang Jepang. Begitu kasus kebuka, orang Jepang yang install itu lari. Aduh, nggak tanggung jawab gitu ya. Nggak tahu diburu Interpol atau nggak itu, nggak tahu saya. Karena kasus saya udah pernah di situ. Itu. Wah, luar biasa sekali ini dan ilmu seperti itu tuh bisa diperoleh di teknik material ya? Oh, bisa. Masuklah ke teknik material ITB. Oke. Dosen-dosennya qualified, sangat qualified. Ya, karena kan kalau misalnya dari kasus real kan beda ya Pak, kalau cuma baca textbook aja diajarin, tapi dengan kayak tadi, real ada 36 orang gitu yang wafat gitu, terus kemudian juga ternyata akhirnya ketemu apa segala macam, artinya dan kadang-kadang kan di-sharing juga Pak ya ke mahasiswa untuk kita belajar, berarti nggak kaleng-kaleng ya? Nggak kaleng-kaleng, yang penting kalau saya etikanya adalah begini, kita bicara penyakitnya boleh, ini penyakit TBC itu begini boleh, tapi jangan ngomong siapa yang TBC, gitu Jadi, aja. Kita ngangkat aja ada masalah seperti ini, tapi semuanya sifatnya adalah rahasia dan itu pasti tidak kita publish karena itu ada masalah etika gitu. Iya, betul. Terus kemudian ada lagi nggak Pak kira-kira kasus yang menarik? Kayaknya pada mantengin ya Bapak yang dengerin. Ini yang menarik ini Uang Seribu. Jadi saya waktu itu Pak Hermawan
Jadi dulu itu bidding, jadi BI itu menghendaki ingin mencari material yang cocok untuk pecahan kecil. Waktu itu idenya 2000, 1000, 500, 100 dan seterusnya, 500, 200, 100. Ya. Kemudian mereka ngundang ITS, ngundang kami, diadu di situ. Akhirnya kok mereka diadu, ya memang argumen, adu ilmu, adu inilah. Akhirnya BI prefer ke kami. Saya dengan Pak Hermawan dan Pak Arief waktu itu. Singkat kata bahwa kami diminta untuk memilih logam apa yang cocok untuk uang 2000, 1000 sama yang 500 ke bawah. Oh, itu ada pemilihan material yang tepat juga buat uangnya, Pak ya? Karena syarat uang logam tuh ketat. Pertama, ada syaratnya loh. Syaratnya banyak. Contoh, nilai logam ini harus lebih rendah dari 1000, itu satu penting. Jadi nggak boleh sama dengan 1000. Oh, nggak boleh, jauh, maksimum 50%-nya. Jadi kalau ini logamnya ini harus bernilai hanya 500. Pasalnya rupiah kita kan lemah. Untuk mendapatkan logam 500 itu kan pusing saya. Satu. Kemudian ini harus tidak toksik. Takut kalau dikulum anak-anak. Ini tidak boleh mudah dipalsukan. Oh iya, benar, Pak. Itu. Kalau ini tidak boleh harga dicairkan harus lebih rendah dari harga 1000. Gitu? Terus harus tidak berkarat karena nanti di pasar pakai garam atau orang megang gini terus, gitu. Keringetan. Ada 9 syarat, saya lupa semua. 9 syarat. Dan harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Uang 1000. Iya, akhirnya apa? Banyak gitu caranya untuk membuat, Pak ya. Akhirnya kita ngembelain semua uang, baik uang Indonesia dari zaman dulu sampai sekarang, uang luar negeri, Amerika, Eropa, Filipina, semua kita pecahin. Kita lihat cucu. Oh, yang ini. Akhirnya Pak, begitu ketemu, Pak, ini kalau uang 1000 kan berarti ya maksimum ini harganya let's say 500. Nah, kalau mau 500 maksimum tuh caranya begini. Jadi ini dalamnya carbon steel. Yang hardness-nya rendah, karbonnya 0,2, 0,1 karena harus di-maintain. Maintain itu kan harus 1 juta baru aus boleh. Gitu. Nah, jadi karbon rendah, tapi untuk menjaga supaya enggak karat, bla ini saya lapis nikel. Dilapis nikel. Dari penelitian kami dengan Pak Bambang Ari Wahyudi waktu itu, nikelnya minimum 8 mikron karena durasinya minimum 5 tahun. Jangan heran loh, Bu. Uang Indonesia yang kertas, terutama pecahan kecil, 20.000 ke bawah, itu hanya durasi 3 bulan. 2000-an. Iya, apalagi 2000 itu hanya 3 bulan. Tarik, racah, ganti baru. Kalau ini, harapannya sih bisa sampai 5 tahun. 5 tahun. Tapi ternyata kalau uang rupiah itu ditarik, kalau orang kertas itu nariknya bisa 95% lebih. Jadi misalkan diedarkan 1 lembar atau berapa triliun lembar, nanti ditarik yang kotor-kotor itu bisa 90%, 95%. Kalau ini enggak, ini nariknya paling hanya dapat 70%. Kenapa? Karena ya anak kecil diajari ibunya, nabung nak, nabung ini kain. Itu kan hilang dari peredaran itu. Oke, jadi singkat kata ini saya pilihkan, saya dengan tim tadi, dalamnya carbon steel dan dapat dengan nikel. Nah, begitu ditanya, Pak tolong carikan plating company yang bisa membuat plating. Jumlahnya berapa, Pak? Waktu itu 1,4 miliar keping. 1,4 miliar keping. Ya saya cari, nggak ada yang bisa. Terus gimana, Pak? Ya tender internasional lah. Udah, jadi yang dapat Jerman, Inggris, Amerika, Finland, gitu aja. Nah, tapi ya itu untung juga bahwa kita juga bisa lihat saya ke industri-industri itu. Karena mereka itu kalau pabrik koin ya hanya bikin koin tok. Walaupun koinnya dari beberapa negara ya. Itu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, audiens kalau memegang uang 1.500 ke bawah itu ingat prodi teknik material ITB. Yang meramu chefnya. Ini karena ini yang menyarankan pada Bank Indonesia adalah tim kami saat itu tahun 2005. 2005, oh saya masih di Jerman.
2010 mulai diedarkan. Oh, 2010 diedarkan. Wah, itu berapa lama Pak meramunya nih ya? Jadi kebetulan nih Pak Hermawan, Pak Arif Basuki, sama Pak Slamet, tiga-tiganya udah masuk di materialnya. Jangan lupa ya, ada klik aja nanti. Dan ternyata dosen yang bertiga ini yang sudah kita interview kemarin meramu menjadi chef gitu loh ya untuk membuat uang ini. Dan itu berapa lama tuh Pak? Penelitian kami waktu itu durasinya 2 kali ya, setahun, jadi totalnya 2 tahun. Tapi setelah kami mengusulkan ini kan saya diminta oleh Bank Indonesia menghadap bukan Dewan Gubernurnya, tapi itu bagian DPU itu ya, Dewan Pengedar Uang ya kalau nggak salah saya. Jadi dihadapkan pada ya orang pertama kan dulu Merinda Gultom itu kan ada bawah yang itu yang pertama, yang ini kan ada 5 divisi kalau nggak salah. Nah, salah satu di pengedaran uang. Nah, istilahnya bahwa setelah itu disetujui pakai itu, nah, kemudian mereka ya biasa kan dokumentasi bidding segala macam. Akhirnya mulai bidding, mulai produksi itu 2008, 2009, 2010 diedarkan. Ya 5 tahun lah. Jadi gimana rasanya Pak melihat uang ini? Ya saya pribadi ada rasa kebanggaan karena hasil ilmu yang kita miliki pasti bisa diaplikasikan kepada dunia nyata untuk kehidupan manusia, itulah gitu Mbak. Kayaknya nanti setelah ini saya juga kayaknya kalau ngeliat logam ingat langsung 3 serangkai Pak Haji, Pak Abdul, Pak Slamet. Iya. Biasa sekali ya. Jadi ternyata cakupan ilmu material itu bukan hanya maksudnya kayak kita menganalisis kegagalan, kemudian juga akhirnya juga membuat ramuan gitu Pak ya untuk menghasilkan suatu produk yang dibutuhkan masyarakat. Dan kalau kita bicara tadi tentang failure analysis, berarti kan sebenarnya kita juga bisa mencegah sehingga tidak terjadi kegagalan, musibah dan segala macam Pak ya. Ya, itu. Berarti benar-benar untuk aspek kemanusiaan, kemajuan negara dan masyarakat itu di ilmu ini. Iya, karena kan sekali. Kalau kita lihat keseliling kita, material is everywhere and material is everything. Whatever you touch it is material. Mau meja, mau kursi, mau apapun, material semua loh. Oke, yang ragu masuk teknik materialnya kita tunggu. Teknik material khususnya di ITB. Kita sudah siapkan dosen-dosen pengajar yang qualified. Jadi dan kita bukan omong kosong ya Pak ya, karena kalau misalnya tadi dengar cerita dari Pak Slamet itu real sekali produknya, sumbangan kepada negaranya dan banyak hal yang sudah dilakukan untuk membantu dunia industri dan masyarakat pada umumnya dan untuk Indonesia. Oke, kalau suka sama konten ini silahkan like, share, and subscribe. Ngobrol sama Pak Slamet nih kayaknya lupa waktu nih, nanti nggak habis-habis ya. Nah, sekarang gini Pak, yang nonton nih mungkin penasaran ya. Kalau misalnya kita atau yang nonton nih mau masuk teknik material, kenapa sih harus teknik material ITB gitu loh? Kira-kira ada nggak Pak sesuatu yang membuat memang kalau belajar material itu adalah di teknik material ITB? Ya baik, terima kasih Bu Mar. Jadi begini, ide dasarnya adalah bahwa kalau kita lihat secara umum bahwa dalam kehidupan kita itu kan menggunakan alat-alat ya, apapun gadget, jam tangan, mobil, motor, semuanya alat yang kita gunakan demi memperlancar jalannya kehidupan kita, mempermudah dan seterusnya. Nah, semua benda yang kita gunakan sehari-hari itu adalah material. Itu. Jam tangan ada materialnya, HP ada materialnya, semua material, which is itu harus diproduksi. Jadi dengan mengetahui masalah material, masalah desain, masalah material, masalah fabrikasi, maintenance, sudah lengkap. Ya mungkin desain mungkin bisa kita serahkan pada jurusan lain, misalkan mechanical boleh, civil boleh, teknik boleh, itu desainnya. Tapi mereka mendesain harus wujud barangnya. Benar. Wujud barangnya. Benar. Nah itu mau tidak mau harus tahu material, tahu proses pembuatannya, tahu maintenance-nya supaya umurnya lama. Nah ini semua dari masalah material, fabrikasi, maintenance itu bukan kuasai lah. Bidang utama dari teknik material. Dari sejak milih gitu Pak ya, sejak beli materialnya, iya, milihnya. Sampai ke maintenance juga. Oh iya dong. Oke. Sehingga nanti masa pakainya panjang. Masa pakainya panjang, sehingga cost production cost-nya bisa turun.
Itu, jadi itulah alasan kenapa teknik material sekarang banyak sekali dibutuhkan. Sebelum teknik material ITB muncul ke permukaan, itu dulu itu para pabrikator di industri belum banyak yang menanyakan tentang material. Karena kita waktu itu kan disuplai dari jurusan teknik mesin, sub jurusannya teknik material, material teknik ya, teknik material ya. Itu dulu. Tapi sekarang sudah mulai. Jadi industri-industri sudah menanyakan, sudah butuh sarjana teknik material. Itu jelas, explicitly disebutkan. Dibutuhkan gitu. Betul. Ya, sarjana teknik material. Jadi ya itu makanya silahkan ngambil teknik material sebagai pilihan utama. Nah, khususnya di ITB ya tadi kita sudah sampaikan bahwa kita syarat dengan para dosen-dosen, kualifikasi keilmuannya tinggi, dan juga mereka banyak sekali di industri, sehingga pengalaman praktek di industri itu bisa dibawa ke kelas, dan itu menambah wawasan cara belajar mengajar, dan mahasiswa tidak terlalu imun, sehingga nanti begitu lulus ke industri udah pada kena. Udah familiar gitu, nggak? Apa itu boiler, apa itu misalkan proses flow diagram, apa itu isometric drawing, apa itu mereka udah kenal. Ini udah pernah diajar Pak Mato nih kelas. Iya, mereka udah nggak bukan sesuatu yang baru. Itu poin saya. Jadi ITB hopefully still be the best. Nanti diserahkan pada anda toh yang lebih muda. Aku kan sebentar lagi. Kita selalu makanya ini kita beneran. Iya, intinya estafet tetap harus diteruskan. Dan memang sih kalau misalnya saya sendiri ngerasain Pak ya, sekolah di teknik material itu juga kayak dosen itu sangat berdedikasi. Ini waktu saya jadi mahasiswa ini saya sharing sangat berdedikasi dan kayak benar-benar mengkondisikan supaya mahasiswa itu ngerti dengan segala cara. Dan itu saya sih pengalaman pribadi dan bukan cuma sekedar ngasih di kelas, tetapi benar-benar gimana supaya paham sebenarnya Pak Samoto tuh untuk membangkitkan sense of engineer-nya itu sangat luar biasa sekali. Jadi ya untuk yang sangat tertarik, silahkan ya cari informasi tentang teknik material dan terus akan kita sharing di sini. Dan ini dari salah satu pakarnya yang sudah berkecimpung di dunia material sudah lama sekali. Asam garam gitu Pak ya. Sesulit apapun masalahnya tetap tersenyum karena apa? Karena confidence, ilmunya ada gitu. Jadi kayak lihat, oke, gitu udah langsung kepikir gitu apa solusi. Kadang-kadang saya pernah ditanya satu training profesional tuh. Pak Slamet tuh sering menangani film anestesia, saya katakan. Dia tanya, kalau Bapak ada kasus, kira-kira berapa lama memecahkan? Oh, di challenge gitu. Saya bilang gini, ada kasus, Anda cerita kasusnya, kita wawancara sedikit lah, kita wawancara 10 menit. Dari wawancara itu saya bisa memutuskan, Bapak saya bisa menyelesaikan. Saya bilang paling cepat saya bisa menyelesaikan dalam waktu 10 menit. Oh iya, 10 menit. Iya. Daibak. Tapi masalahnya kan itu baru ucapan. Dan butuh pembuktiannya. Pembuktian, nah itu perlu eksekusi, itu yang butuh waktu. Dan pernah kejadian Umar beberapa kali, lebih dari 2 kali. Even perusahaan besar. Jadi kawan dari industri datang. Pak, dia mengatakan, ini dari line production saya ini kok lama-lama kok korosinya nambah terus ya. Saya tanya, gimana ceritanya? Yaitu dia cerita, oke. Ya saya langsung paham kan, yang dia ceritain saya langsung paham. Kenapa korosinya nambah? Oksigen levelnya aja intinya, Anda kan orang korosif. Oksigen levelnya naik terus. Dia tambah toh, harus direduksi toh oksigen. Pasti korosinya nambah. Saya bilang, gini Pak, line itu yang ini kamu stop, ini stop, ini stop, ini stop. Terus, ya pokoknya jangan sampai ada ketaman oksigen. Kalau mau digerojokkan jangan dimasukin aja selang di bawahnya. Jangan diburu gitu. Bener Pak? Saya bilang, aku mau ngomong nggak pernah bener. Dia langsung nelpon, cek, ngomong sama orang Pak. Ini. Selesai. 1 jam lah diskusi. Terima kasih ya Pak. Selamat. Terima kasih. Ya wes, bukan rezeki saya toh. Itu ya nilainya 100 juta lah, tapi karena dia hanya terima kasih ya sudah, karena nggak susah. Even perusahaan gede, saya nggak sebutin. Ada diskusi kali agak lama di sini, kurang lebih 3 jam. Tapi ya sudah terima kasih. Tapi dia memang fair juga sih. Pak saya ini kalau harus melakukan WO bla bla bla, udah.
Ilmu saya bukan ilmu saya kok, yang ngasih Gusti Allah untuk Pak. Lillahi ta'ala udah. Itu beberapa kali. Pak Usai ini memberi cap saya. Dulu sama saya sekamar Pak Usai ini kan. Itu guyonannya dia ke saya. Dia ngomong seolah-olah ngomong ke customer, kalau mau gratis ke situ. Kalau mau ini, Pak Usai ini itu. Temen akrab saya sejak dari dulu itu. Seangkatan, beda satu angkatan. Beda Pak, satu angkatan. Wah, luar biasa sekali. Banyak belajar nih dari dosen yang sangat senior. Lucu ini ya, asam garamnya. Asam garam malam. Dan kalau sudah 30 tahunan ya hampir ya, kayaknya di dosen, pasti mahasiswanya banyak sekali dong Pak. Dan saya yakin ya yang nonton nih pasti ada dong mahasiswa yang alumni yang pernah berinteraksi dengan Pak Slameto atau dibimbing sama Pak Slameto, atau misalnya yang punya kesan mendalam dengan Pak Slameto, mungkin bisa tulis di kolom komentar nanti biar Pak Slameto baca atau nanti saya sampaikan ya. Tapi Pak Slameto ada nggak kira-kira pesan nih buat alumni teknik material? Oke, ya pesan kepada alumni, jadi kita tetap ya bahwa belajar di universitas atau di sekolah itu kan hanya sebagai basic knowledge yang kita ini kan, artinya aplikasi di lapangan pasti way beyond apa yang kita peroleh di kuliah. Sehingga keep on learning something, harus secara profesional mempelajari di bidangnya, ya khususnya bidang material, kalau mau profesional di material atau proses produksi. Dan juga intinya tetap belajar apapun yang bisa. Belajar apapun. Dan jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Kan kalau orang Islam belajar itu dimulai dari buayan sampai liang kubur. Nggak pernah berhenti ya. Dan ayat pertama dirilis Allah itu apa? Iqra, bacalah. Itu apa? Perintah kita untuk belajar. Pada prinsipnya begitu. Jadi kecerdasannya itu spiritual juga. Oh ya. Sangat mensupport ya kecerdasan spiritual untuk kesuksesan seorang ya. Oke. Itu jadi tetap belajar. Tapi satu pesan saya, yang jujur, yang amanah ya. Karena kita sudah tired lah dengan situasi korupsi ini. Wah, udah terlalu capek Indonesia itu. Kamu boleh jadi orang kaya. Setelah sidang saya kan sering ngomong. Kamu boleh jadi orang kaya, tapi caramu mencari kekayaan yang jujur. Mana keberkahan hidup, sejarah hidup ya ditulis dari sana ya. Jangan lupa tuh alumni, atau yang mau masuk ke teknik material, dikasih petuah dulu. Nanti kalau misalnya mau lebih akrab dengan Pak Slameto dan pengen menggali banyak ilmu hidup gitu, bisa masuk teknik material ya Pak ya, nanti bisa ngobrol lama banyak banget. Bisa. Nah Pak, sebenarnya ada satu lagi nih penasaran banget. Ya, ini dengar cerita, kemudian juga banyak sekali yang saya dengar Pak ya, Pak Slameto tuh jago banget negosiasi. Artinya apa? Artinya kan soft skill ya Pak. Bisa kasih tips atau ini bukan kaleng-kaleng, kayaknya bukan gosip dan benar Pak Slameto itu jago banget negosiasi. Artinya apa? Kemampuan berkomunikasi dengan apa ya? Dengan orang lain dan yang segala macam, dan kemampuan meyakinkan dan segala macam tuh kayak oke banget. Mungkin bisa di-sharing Pak. Iya, terima kasih Bu Mar. Ya, saya tidak merasa jago banget, tapi ya bisa aja lah, intinya begitu ya. Jadi intinya sih kalau saya melihat suatu kasus, apapun lah, misalkan kasus biasanya masalah komersil sama delivery time gitu. Itu kan ya begitu kita masalah komersil ya kita harus pertama kita jangan bohong aja. Jangan bohong. Saya butuhnya segini loh. Untuk pekerjaan ini saya butuh 100 juta. Nah dengan ada overhead dari LAPI bla bla bla, kita kan ada namanya. Jadi jadilah segini. Ya mereka barangkali akan nawar. Saya bilang masalahnya nawar begini Pak. Kalau pekerjaan itu memang bisa diturunkan ya pasti kami akan turunkan. Tapi intinya begini, saya ajak mereka untuk berpikir yang make sense mereka, yang itu juga yang kita lakukan bakalnya nanti. Jangan cheating. Kita sudah bilang pakai alat ini tapi enggak, itu kan cheating namanya. Jadi itu yang pertama itu. Yang mengenai masalah yang juga kadang-kadang masalah conclusion, kesimpulannya atau root cause-nya gitu ya. Nah itu saya juga ajak mereka untuk berpikir dengan pikiran saya. Saya kasih preambul dulu, begini, nah nanti kemudian dari situ saya giring, Pak kan begini Pak, gitu.
Nah kalau dia sudah bisa membaca pikiran kita, oh ya Pak, make sense. Nah itu aja. Itu aja, jadi saya nggak merasa jago juga. Jadi ngebawa, mengkomunikasikan apa yang Bapak pikirkan, digiring ke lawan bicara Betul. kita, sehingga nanti bisa mengerti. Itu aja. Itu skill yang nggak semua orang punya loh Pak. Ya nggak tahu ya. Ya mungkin saja, tapi itulah yang saya lakukan. Artinya kalau kita merawan langsung frontal, pasti mereka, wah kamu tuh apa sih gitu. Tapi coba kita bawa, Pak nanti begini loh Pak, caranya begini. Sampelnya pun Jawa banget ya Pak. sampelnya pun harus diambil dari lapangan, ya. Akhirnya kan dia ngerti, oh iya. Jadi harga segitu make sense, oke. Gitu. Sama dengan orang bule juga gitu. Gitu, Pak. Oh iya, kita juga ya harus, ya itu tadi, jangan pernah merasa inferior syndrome dengan orang bule. Jangan pernah. Sama hidup kok, sama. Dan orang bule juga belum tentu semua pinter. Kalau yang pinter, yang qualified, yang determined memang ya. Tidak semua. Tidak semua, itu 1 dari 100 mungkin. Oke Pak, kalau gitu mungkin ini terakhir kali Pak, conclusion-nya nih. Kira-kira Pak ya bisa sehebat ini, sesukses ini, dan bagi saya luar biasa sekali ya dedikasi dalam mendidik mahasiswa, kemudian juga dalam berkarya. Kira-kira ada nggak beberapa prinsip hidup atau pegangan yang selalu menjadi kayak jalan terang gitulah buat Bapak, sehingga menjadi kehidupan itu lurus gitu Pak, yang mungkin bisa juga nanti dicontoh sama yang dengar. Ya, terima kasih Umar ya, tapi kalau hal itu pasti tidak bisa lepas dari masalah religius ya. Karena saya percaya 100% bahwa apa yang diberikan Allah Tuhan kita ke kita itu selalu satu bakal diminta pertanggungjawabannya. Itu pasti. You tak kasih duit, kemana kan duitnya? Dari mana kamu dapatnya? You tak kasih ilmu, dari mana ilmumu? Digunakan untuk apa? Itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Jadi saya well prepare untuk itu. Kalau saya diminta pertanggungjawabannya, ini loh, udah tak kasihkan ke yang saya bisa kasihkan. Makanya saya tadi katakan, saya nggak peduli dengan ilmu, saya nggak peduli dengan ini. Karena itu ilmunya Allah yang diberikan kepada saya. Satu itu. Itu prinsip hidup. Kemudian juga, dan saya juga nggak pernah istilahnya, merasa tersaingi. Bukan merasa, misalkan sesama kawan dari dosen, ya sudah, ayolah kita jalan. Sama wujudnya. Bareng aja, kenapa sih? Masalah rezeki kan Tuhan diatur, udah ngatur ya. Bareng aja, ayo, bareng aja. Dan itulah yang saya lakukan secara umum seperti itu. Sehingga sampai saat ini, alhamdulillah saya nggak punya friksi dengan siapapun. Dengan siapapun saya nggak punya friksi, ya. Saya nggak pernah nyikut orang, ya semoga orang nggak nyikut saya, gitu aja. Itu ya prinsipnya sederhana. Susah itu pakainya ya. Sederhana itu, tapi konsisten istiqomahnya itu ya. Iya, memang tidak lepas dari masalah religius sih. Itu Bu Mar. Kak, terima kasih sekali Pak Slamet. Kayaknya selalu awet muda nih, selalu awet tua. Awet tua. Selalu tersenyum, selalu bahagia, confidence, dan selalu bekerja keras. Dan semoga itu bisa menginspirasi nih Pak buat yang menonton. Insya Allah. Dan saya sendiri pun juga banyak belajar hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Mar. Terima kasih semuanya. Ada satu lagi lupa segmennya. Apa tuh? Games. Oh, games. Apa tuh games? Ya. Oke, nanti kita ada games nih Pak ya. Tapi sebelum games, silahkan dulu apa Pak? Like, comment, and share. Supaya kita bisa mengupload terus hasil-hasil dari ini material Lien. Oke, material Lien. Ya. Oke, setelah ini kita akan ada games dengan Pak Slamet. Kita lihat nanti gimana seorang dosen material yang sangat disegani di industri dan juga berdedikasi untuk mendidik mahasiswa main games. Oke. Oke, saatnya games. Ya. Jadi gamesnya itu namanya GPL, nggak pakai lama Pak. Nggak pakai lama. Nggak pakai lama. Dan di sini itu kalau nggak pakai lama itu kan kalau pesen makanan di GPL ya Mas. GPL ya, nggak pakai lama. Ya. Dan di sini tuh Mar punya 2 pertanyaan.
pilihan. Jadi nanti Bapak milih salah satu dan harus milih. Ya, harus milih. Harus milih dan jawabnya agak cepat gitu Pak ya. Jadi apa ya, nggak bisa abstain. Nggak bisa abstain, oke. Jadi harus milih dan nanti baru setelah itu kita nanya alasan Bapak kenapa milih itu. Oke. Siapa? Siap, insya Allah. Oke. Ya. Uang kertas atau uang logam? Uang logam. Jus atau kopi? Kopi. Kopi atau jamu? Jamu. Baja atau aluminium? Baja. Kuliah daring atau kuliah luring? Offline. Oke, luring. Kuliah pagi atau kuliah sore? Sore. Oke. Membimbing tugas akhir atau mengajar di kelas? Dua-duanya. Nggak boleh satu. Membimbing tugas akhir. Oke, membimbing tugas akhir. Nasi kuning atau nasi uduk? Nasi uduk. Nasi uduk. Ayu Ting Ting atau Roma Irama? Roma Irama. Proyek penelitian atau mengajar di kelas? Mengajar di kelas. Oke. Microsoft Teams atau Zoom? Zoom. Dosen wali atau dosen pembimbing? Dosen pembimbing. Oke. Libur atau lembur? Lembur. Oke. Anggrek atau kantil? Anggrek. Anggrek. Anggrek, oke. Ya, segitu Pak. Oh, ini pertanyaan psikologi nih. Ini tes psikologi nih. Oke, sekarang kita lihat ya Pak ya. Tadi uang kertas atau uang logam Pak? Uang logam. Kenapa Pak? Ya, karena pertama dari durasi penggunaannya lebih lama perkiraannya dan kebetulan sekali kan spesialis saya di bidang logam. Oke, gitu. jadi uang logam gitu. Uang logam. Berarti nanti kayak gitu Pak yang di YouTube dong, nanti beli motor pakai uang logam. Itu ya? beda lagi kalau itu, beda lagi itu ada alasan yang lain itu. Oke, kalau di uang logam yang menurut Bapak desainnya paling bagus, uang berapa Pak? 1.000, 500? Dari yang ini ya 1.000 lah. 1.000 karena ya? yang 500 itu kan dulu uang itu kan dari aluminium ya. Banyak keluhan dari masyarakat bahwa kenapa cepat kusam. Setelah saya teliti ternyata ada FE-nya. Oh, sempat ke tangan Bapak juga. Oh iya, ya waktu ini kan pertanyaan kan. Deket sama uang ya Pak Slamet? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Iya, terus singkat kata saya ganti lah. Kami ganti ya, materialnya bukan yang itu lah, pakai yang ini gitu. Sekarang kan ada 1.000 yang gitu juga Pak, yang gede, yang oh iya, ya kalau itu ya karena zaman-zaman itu kan istilahnya si harga intrinsiknya harus tetap lebih murah dari harga nilai ininya. Sehingga waktu itu tahun-tahun itu masih bisa 1.000. Mungkin 1.000 waktu itu mungkin sekarang nilainya masih 10.000 ya. Sehingga masih bisa fleksibel milih materialnya. Oh gitu. Iya. Paket hemat banget protein ini. Oh iya, paket hemat betul. Ini pun mungkin kalau 5 tahun lagi udah nggak ngejar lagi udah. Oh. Bisa harus pakai aluminium. Oh, Untuk yang tahun nanti loh ya. Iya. Pak, ini pertanyaan iseng. Kalau buat kerokan Pak ya, yang bagus. Kan ahli logam, terus juga ramuan buat uang logam. Nah, Indonesia kaya sama angin. Kalau masuk angin biasanya dikerok. Nah, rekomendasi dari dosen material. Enggak loh, enggak loh. Enggak, itu enggak rekomendasi. Enggak rekomendasi, karena aku seumur hidup tuh kerokan jarang banget. Oh. Termasuk orang yang nggak pernah kerokan. Tapi pernah lah Pak ya. Pernah lah. Kalau mau ngasih saran gitu kali Pak. Kalau kerokan yang ini yang halus saja. Oh, yang halus saja. Kan ada gerigiknya, jangan pakai yang itu yang halus. Oh, oke. Biar kulitnya nggak luka. Makanya minum jamu ya Pak ya. Minum jamu, bener. Oh ya, oke. Tadi berarti uang logam karena memang terlibat sekali di dunia. Oke, tadi jus atau kopi? Bapak milihnya? Kopi. Kopi, suka ngopi Pak? Masih. Pakai gula nggak Pak? Tidak. Enggak, ya? Kalau kopi teh saya nggak pernah pakai gula. Pertama saya bisa merasakan bedanya satu kopi yang lain teh satu dengan teh yang lain kalau nggak pakai gula. Oh, kalau pakai gula nggak ada bedanya. Iya. Jadi kayak Arabica. Iya itu harus pahit ya Pak. Harus ya? Pahit. Oke. Di Bandung ini yang saya suka kopi Malabar sama kopi Puntang. Oh, kopi Puntang. Oh, itu pahitnya ada, kecutnya cukup, ada gurihnya. Oh, ada gurihnya kayak tepetsin. Kayak ada creamernya. Oh, kayak ada creamernya. Itu Malabar sama Puntang. Kalau yang lainnya tidak terlalu cocok. Oh, oke. Jadi kalau yang mau kirim kopi kayaknya tadi ya. Oh, saya pernah ngopi di coffee shop itu ketemu mahasiswa kita. Oh. Perempuan lagi. Oh, perempuan. Lupa saya namanya itu. Oke. Habis ngopi tanpa gula. Aduh, kalau marah habis. Nggak bisa ngopi ya. Kalau ngopi pusing. Banyak banget gulanya atau susunya harus banyak banget gitu. Oke. Baru pada jadi nggak kopi ya Pak ya? Nggak ya itu ya. Artinya
air susu dikasih kopi. Iya benar waktu di Jerman orang-orang ngomong gitu, ini bukan kopi, ya. Kopi itu nggak gini ya, yang penting ada kopi. Iya. Oke, kemudian kopi atau jamu? Jamu. Kalau jamu apa sih Pak yang suka? Saya intinya sih, saya kan sering olahraga ya. Olahraga itu dari SMP seingat saya. Padahal singset ya Pak ya, terjaga ya bukan badannya. itu intinya ya seneng aja. Seneng ya Pak ya. Dan dulu kalau saya masih agak muda ya tenis, badminton, renang. Itu 3 aja, tenis, badminton. Kalau bola saya enggak, karena kaki saya putus kan. Saya di sini pakai ini loh, pakai logam kaki saya itu. Waduh Pak, titanium. Putus zaman SMA SMA, sama nakal. Jadi dikirim melesat terus gini kasih ya kayak spalk gitu. Kayak intinya itu. Jadi saya nggak main bola. Lari berarti nggak juga lah? Lari masih. Lari. Badminton, tenis ya. Tapi belakangan sekarang saya hanya jogging aja seminggu 2-3 kali. Kebetulan rumah saya di Amerika kan miring gitu, wah itu naik turun, wah itu udah cukup. Sama renang. Renang. Renang bisa berapa kilo Pak? Ya paling kalau jarak 100 meteran itu 30 kali gitu kan. Cukup. Saya kayaknya seperempatnya. Cukup itu 30 kali bolak-balik ya. Mantap. Satu balik, satu gitu. Dan saya lihat juga di Sumatera banyak suka olahraga ya Pak ya, keren. Iya. Pada suka olahraga. Iya, karena ya saya. Hidupnya bagus banget. Insya Allah. Tapi ya kita sekarang olahraga juga sudah jadi basic necessities kan. Di samping makan, minum, pakaian ya olahraga. Apalagi umur di atas 50 kayak saya. Mantap banget, aktif sekali olahraga. Dengar tuh ya, jangan mager ya nih. Kadang-kadang nih. Nonton kalau Steve itu perlu olahraga tuh. Kameramen yang barusan bilang. Oke, kemudian tadi baja atau aluminium? Baja. Kenapa Pak nggak pilih aluminium? Itu satu ya, kalau hanya dilihat strength to weight ratio bener ya aluminium. Tapi aku seneng baja karena dia propertinya kan in between ya antara ceramics dan polimer. Aluminium itu sudah mendekati ke arah polimer. Strength-nya rendah, ductility-nya tinggi. Tapi kalau baja itu betul-betul in between. Makanya saya juga masih, ya ini kembali lagi, masa salut juga. Ada surat baja, surat besi di Al-Quran. Al-Hadid. Bu Mar tahu persis kan? Ada surat besi Al-Hadid, which is itu dirilis Allah tahun 1400 tahun yang lalu. Di mana Renaissance belum ada, segala macam belum ada, tapi sudah dikasih tahu. Nih, ada material namanya besi yang kekuatannya tinggi dan bermanfaat buat manusia. Itu dulu Romawi ya belum jaya, udah belum ada apa. Belum ada teknologi apapun, itu material sudah disebut ya. Benar Al-Hadid. Surah 25 ayat 57. Surah 57 ayat 25. Iya. Oke. Itu makanya baja. Sifatnya sangat in between lah. Oke, karena in between. Ya Pak ya. Kemudian tadi milihnya kuliahnya yang luring ya, luar ini Pak ya. Jadi maksudnya lebih suka kalau tatap mata langsung. Iya, saya tetap. Ya kalau bawa macam gini kan. Oh iya bener, kalau misalnya pakai Zoom atau apa tuh bingung gimana piye kan ini kan diedarkan nih, ini contoh centrifugal casting tuh, pegangin. Jadi karungnya tadi nggak bisa dibawa ya. Nggak bisa, karung ajaib. Karung Pak Janggut, aku ingat waktu kecil baca Pak Janggut. Di cari apapun ada gitu loh ya. Ini karung Pak Meto. Jadi kalau kuliahnya daring ya online susah ya Pak ya bawanya. Nggak bisa. Sama si Paku juga sebenarnya. Karena biar mahasiswa megang dan kita berinteraksi. Ya semoga lah ini kita bisa cepat mengatasi masalah COVID. Cuma aku yakinnya bahwa COVID itu nggak akan hilang. Pasti nggak akan hilang. Cuma kita bisa punya cara-cara nangkal yang sound gitu ya. Karena influenza, malaria tahun 60-an itu malaria korbannya berapa? TBC korbannya berapa? Tapi karena kedokteran maju, obat-obat maju sehingga orang bisa cope with dengan kondisi itu. Iya, semoga cepat berlalu ya. Iya, semoga kita cepat menemukan hasil-hasil obat-obatan yang bisa itu. Amin. Kemudian tadi lebih memilih kuliah sore ya Pak ya? Kenapa ya Pak? Ya kalau pagi itu saya sebetulnya nggak against pagi karena toh saya juga bangun pagi. Cuma biasanya pagi itu ada kegiatan yang harus saya selesaikan. Yang enaknya diselesaikan di pagi hari. Oh gitu. Ya contohnya olahraga. Saya olahraga
1 jam, 1,5 jam kan berarti sudah. 1,5 jam tahan Pak. Iya. Aku 20 menit aja. Kurang 30 Kurang menit. ya Pak ya? 30 menit minimum. 30 ya Pak ya? Ya itu Nggak kan kuat. misalkan kita mulai jam 7 udah jam 8:30. Belum ini ya paling selesai jam 10-11 kan. Iya. Kalau harus pagi kan korbankan olahraga. Saya nggak mau itu. Oke. Wah, gaya hidupnya patut dicontoh ya. Oke, jadi memilih kuliah sore. Sore. Kemudian tadi lebih memilih membimbing tugas akhir ya Pak ya? Daripada Salah nih. Membimbing tugas akhir atau mengajar di kelas? Tadi mengajar di kelas ya Pak ya? mengajar di kelas kalau itu. Mengajar di kelas. Karena memang suka banget ya. Suka saya sharing ilmu, sharing pengalaman, dan saya juga tidak segan-segan mengambil ilmu dari orang lain, even pada tukang becak. Oh gitu. Oh iyalah. Aku percaya seseorang itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Kalau saya punya kelebihan di sini, pasti saya punya kekurangan. Tukang becak punya kekurangan, tapi pasti punya kelebihan. Pasti itu. Nah, kita ngambil aja yang kelebihannya apa. Jadi kita belajar dari siapapun. Anybody, ya siapapun. Oke. Kemudian, sebentar Pak. Milih nasi uduk Pak? Nasi kuning atau nasi uduk? Nasi uduk, karena bajunya kuning loh. apa ya, kan nasi uduk saya lebih suka taste-nya. Oh, taste-nya ya Pak ya, nasi uduk ya. Terlepas dari masalah magic-nya ya, kan ada magic kuning, nasi uduk kan ada magic-nya masing-masing. Itu kalau di Jawa mau syarat tuh. Namanya nasi uduk tuh sego liwet. Sama sego kuning itu punya hal mistiknya ada. Oh gitu? Ada di Wah, Solo, gitu. ada. Nanti saya undang lagi Pak ya untuk bicara itu ya Pak ya. Nggak tahu aku. Ada itunya itu, tapi kalau saya dari taste-nya aja. Dari taste-nya nasi uduk ya Pak ya. Dan aksesorisnya lebih banyak. Topping-toppingnya. Toppingnya lebih banyak. Aksesoris. Aksesorisnya, toppingnya lebih banyak. Kalau nasi kuning paling telur itu sama dadar. ya atau telur itu udah apa? Apa tuh namanya? Ayam paling. Orek, tempe ya. Tempe ya, betul. Oke, berarti nasi uduk. Kemudian, kok nggak pilih Ayu Ting Ting sih Pak? Dia Rhoma Irama. Apa ya? Aku nggak tahu. Saya sebagai person, oke lah orang seperti itu. Tapi Bang Roma banget ya. Roma aja lah pokoknya ya, Bang Roma aja. Ini Gitu. termasuk fans garis keras atau enggak Pak? Atau biasa aja? Biasa aja. Biasa aja. Jadi kalau musik sebenarnya suka apa sih Pak? Kalau saya musik hampir semua suka. Kecuali dari kelenengan Jawa, degung Sunda, sampai jazz. Tapi jangan jazz yang banget. Kalau jazznya masih Michael Frank atau siapa tuh Aljero itu masih oke lah buat saya. Tapi kalau yang jazznya udah kental jazznya itu kurang, aduh ya itu. Itu rock saya suka. Waduh, rock and roll. Saya dulu di Purple, Led Zeppelin, terus itu favorit saya. Guns Roses Pak? Ya itu ya itulah. Oke. Kalau yang Korea saya nggak suka. K-pop Pak. K-pop saya nggak suka. Saya nggak suka. Oke Pak. Saya juga nggak sih Pak. Cuman Tapi mukanya doang. even dangdut yang enak saya suka. Apa Pak biasanya? Jangan dangdut yang pasarannya. Ya jangan dangdut yang sedih, melo. Pokoknya dangdut yang apa ya? Saya nggak bisa nyebutin. Kalau Bang Roma, begadang jangan begadang. Roma enak-enak. Tapi saya sebetulnya kalau dipilih-pilih paling seneng jazz pop. Oh, jazz pop ya. Siapa Pak favoritnya? Ya Michael Frank, Aljero, terus George Benson. Ya itu yang lama-lama ya. Yang sekarang lupa. Boleh dikit nyanyi Pak? Mau jangan. Jangan. Jangan, aku nggak bisa. Tarifnya beda. Tarifnya beda. Bukannya suka karaokean Pak? Masih suka. Masih suka ya. Lagunya yang tadi itu ya Pak ya? Ya antara lain. Ya biasa. Padahal ngarep banget lupa bisa nyanyi dikit ya? Oh jangan. Jangan lah Pak ya. Jangan. Di lain kesempatan. Bukan forumnya. Nanti kalau kita nyanyi ya dosen kok kayak gitu. Enggak. Kalau salah nanti Pak ya. Nanti ya. Kalau mau karaoke ayo. Itu kan jadi happy terus nih Pak. Sama selalu happy. Jadi jangan suntuk-suntuk ya. Jangan suntuk-suntuk. Oke, kemudian proyek penelitian atau mengajar di kelas, tadi mengajar kelas. Microsoft Teams atau Zoom? Zoom. Iya, itu alasannya begini, pengalaman saya kalau Microsoft Teams itu sering terpanting sendiri kelas sendiri. Gitu loh. Kalau Zoom itu lebih konsisten.
konsisten sekali. Bukan promosi ya ini, bukan promosi ya. Kita pakai itu. Tapi iya sih, saya juga merasakan biasanya kalau nggak berat kuliah ada video segala macam memang lebih Zoom sih. Tapi kalau antara Zoom sama kuliah langsung. Oh langsung, tetap langsung. Biar bisa bawa-bawa. Iya. Artinya kita bisa langsung melihat mimik mahasiswa ngerti nggak? Iya bener. Itu kan kita nggak bisa ngeliat dari kuliah online. Iya bener. Ini ngerti nggak? Konsentrasi atau nggak? Dari matanya aja udah kita. Kalau dia nggak ngerti, saya malah tunjuk langsung si mahasiswa itu. Langsung tahu, screening. Bukan, langsung saya kasih aja pertanyaan, Jis kamu yang kena gitu. Jadi, oh dia kan sadar. Iya. Itu kalau langsung bisa, kalau online kan nggak bisa. Iya, benar sih Pak. Jadi Kan udah punya instingnya udah jalan banget. Wah ini kayaknya melakukan langsung aja gitu lah ya. Karena intinya kan kita mengenai convey message, ya ilmu, ya mereka harus serius dong, harus serius. Nah itu di daring nggak bisa. Iya benar Pak, ada beberapa kekurangan yang kita memang nggak bisa lakukan Pak di kuliah daring. Saya setuju, sepakat. Kemudian menjadi dosen wali atau dosen pembimbing Pak? Tadi pembimbing ya? Pembimbing ya. Intinya kalau wali kan rutinitas. Ya berdasarkan juklak juknis dari ITB-nya. Tapi kalau pembimbing kan kita bisa bervariasi banyak. Dari aspek deliver ilmunya, dari aspek pekerjaan labnya, dan outcome-nya atau output yang mau dicapai apa, kan itu semua bisa dieksplor dan itu lebih menarik, lebih challenging. Saya senang di-challenge. Challenging saya senang. Ada nggak Pak, mungkin masih bener-bener gitu jadi tantangan ketika membimbing, mungkin dia punya masalah atau apa ada? Ada yang sekarang itu. Oh iya. Kayak itu saya sebut, kita nggak sebut namanya ya. Saya tahu. Itu udah, masya Allah itu, waduh. Iya. Udah ketemu dijanjikan nggak datang. 1 semester pleng nggak hilang. 1 semester 2 kali. Dan ditanya, aku masih bingung Pak tugas akhirnya. Lah ya piye toh? Saya bilang, udah 1 tahun kok tugas akhirnya kok nggak tanya. Itu kadang-kadang ya nyesek juga sih. Oh itu tuh kayak harus sabar banget. Iya maksudku. Ya ampun. Kamu mau ya. Kalau nggak tahu ngomong ketemu kan saya bisa ngasih tahu. Ya kalau terus ngilang-ngilang gitu gimana? Magic banget hilang-hilang. Saya teman seangkatan aja bingung toh. Iya. Itu hal-hal seperti itu. Itu dia. Nanti kayaknya akan special treatment. Orang tuanya itu harus orang tuanya harus diberitahu. Oke. Susah gampang jadi dosen ya. Banyak tantangannya juga loh, jangan lihat enaknya aja. Libur atau lembur? Ini mau kolik Pak? Saya berkolik termasuk. Ya, karena gini, saya itu targetnya bukan time based, tapi objective based ya. Jadi misalkan saya punya komitmen ini harus due-date-nya tanggal sekian, ya itu harus saya kejar, whatever kegiatan yang lain gitu. Jadi bukan saya kerja hanya jam 8 sampai jam 5, selebihnya saya enggak. Kalau saya harus ngelembur ya sampai jam 2, jam 3. Nanti kayak kalau nggak selesai itu nggak enak gitu. Iya, mending kita selesai besok terus santai. Saya bisa betul free gitu. Itu lebih valuable itu daripada kita sekarang berhenti tapi besok masih ada lagi kan nggak enak. Mending selesaikan ya set, kalau due date-nya ada. Kalau nggak ada due date ya kita hidup normal lah. Tidur jam 11, jam 12, bangun jam 5 gitu. Kalau nggak ada, soalnya ada due date yang harus selesai. Ayo mau kerja sampai jam berapa? Gitu. Luar biasa. Yeah. Itu membangun mindset seperti itu gimana ya Pak? Saya kira itu kebiasaan juga di ITB ya. Terus terang zaman dulu take home, kalau dulu kan saya mesin itu take home test, kayak gitu kan, ya sampai jam berapa pun di tagenan lah, karena harus kumpulkan besok. Bener, makanya dan harus melakukan yang terbaik. Dan sepertinya tim-tim kami juga, ya Pak Hermawan, Pak Arief itu ya semuanya begitu. Iya. Dan saya lihat semuanya itu pada pembelajar tanpa henti, jadi terus belajar terus soal. Ada hal yang bagus. Kalau dulu zaman kita kuliah atau kita training, kita kan mau belajar sesuatu, itu harus bayar. Nah kalau sekarang saya belajar ilmu failure analysis apapun, tak korosi yang aneh-aneh itu, aku belajar juga, tapi dibayar. Itu bedanya lah. Bedanya itu. Jadi ya belajar lah. Belajar juga, jangan salah. Kita dapat kasus-kasus yang umum kan secara umum, tapi ada yang unik-unik itu harus belajar juga. Harus belajar lagi, buka buku, buka referensi segala macam lah.
diskusi ini itu, tapi dibayar. Iya. Tapi intinya nggak pernah berhenti belajar, Intinya gitu, dan tidak takut untuk belajar gitu, sampai paham gitu Pak. Itu. Mantap. Okay. Nah terakhir nih Pak, anggrek atau kantil? Kenapa milih kantil Pak? Saya dua-duanya senang sebenarnya. Iya. Saya senang kantil, saya juga. Tapi anggrek lebih variatif. Saya nggak suka yang monoton. Oh, oke. Makanya dulu saya kenapa memutuskan dosen ITB juga, kenapa nggak di Caltex? Iya. Karena saya udah dibawa ke Rumbai sana. Oh. Udah tahu jam kerjanya jam 7 Gitu, rutin. Pak, ya. Itu sih oke kerjanya. Nah setelah jam 4 sore ngapain? Ada fasilitas renang, olahraga lengkap, film ada. Tapi kalau ini udah saya uper terus ngapain? Saya nggak suka yang rutin. Suka tantangan nih. Iya, suka tantangan, makanya saya suka lebih variatif. Anggrek itu lebih variatif. Kebetulan saya senang anggrek. Dulu saya punya anggrek hampir 5.000 buah. Iya, saya dengar itu Pak. Makanya nanya ini anggrek atau kantil. Tapi kantil aku juga di rumah ada kantil. Baunya enak. Oh gitu Pak ya. Kan saya pernah cerita. nunjukin yang Bu Iya, Mar, katanya Bu Mar malah ada kantil yang aneh-aneh Pak. Iya, mama aku juga suka kantil. Saya masih dari pelihara. yang putih, hijau, kuning, telur, wah segala macam. Oke. Aku senang kantil. Selain bunga ini suka bunga apa lagi Pak? Anggrek ya kalau secara umum bunga saya suka sih, saya suka yang indah-indah. Oh. Terus terang saya suka yang indah-indah, wangi-wangian saya suka. Oke. Wangi-wangian, indah-indah saya suka. Jadi secara umum, bunga secara umum, asal jangan bunga bangkai barangnya. Bunga deposito saya suka. Bunga deposito itu menarik juga itu. Iya sih. Tapi aku nggak punya deposito loh. Oh gitu ya Pak. Aku nggak punya deposito. Oke. Iya. Oke nih Pak, tadi semua sudah dijawab dan menyenangkan sekali bermain games dengan Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Mar. Jadi mungkin kata akhir dari saya bagi para alumni, para mahasiswa yang akan masuk ITB atau teknik material ITB, silahkan kita provide dengan sistem pendidikan yang terbaik dengan pengalaman para dosennya dan knowledgeable, pengalamannya banyak. Dan bagi alumni tetap belajar sampai kapanpun belajar sehingga itu akan bermanfaat buat Anda semua. Mungkin ya kita kan nggak tahu kerja mau di mana, nanti pindah lagi kan itu bisa dipakai sebagai knowledge yang bisa digunakan di itu. Saya kira itu, terima kasih. Aduh Pak, selamat terima Iya, kasih sama-sama. banyak di antara kesibukan ya Pak Sambodo menyempatkan diri gitu ya buat hadir di sini dan berbagi dan semoga ilmu ini bermanfaat dan jadi amal jariah ya nanti. Amin, amin. Pak Slametoknya dan sehat terus Bapak. Insya Allah, sukses terus, insya Allah. gitu. Dan Insya jangan lupa nonton terus channel Materialian Ya, supaya ilmu material supaya ilmu material tidak menjadi materialin. Ya, oke deh kalau gitu. Ya. Terima kasih semuanya. Kita pamit dulu Iya, ya. baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.